Oke, jadi di video kali ini kita akan membandingkan kameranya Xiaomi yang pakai Leica harga 6 jutaan dengan kamera Leica yang asli seri M yang harga body sama lensanya itu 100 juta rupiah. Wah, habis ini bakalan rame nih kolom komentar. Nggak ngotak, tolol masa harga 6 juta dibandingin sama 100 juta. Ya bukan kelasnya lah. Iya, saya tahu. Cuman di video ini ya kita kayak semacam observasi aja lah. Sedekat mana sih kameranya Xiaomi yang co-engineer dengan Leica ini kalau kita bandingkan dengan kamera Leica yang asli. Jadi kemarin tuh saya main ke gudang kamera yang ada di Malang untuk beli SD card sebenarnya. Karena SD card saya itu kurang kenceng kata Hari ya. Dia butuh SD card yang namanya itu CF Express. Karena kalau misalkan kita mau record slow mo di resolusi 4K 120 fps, SD card yang kita pakai sekarang nggak kuat. Dan ternyata pas saya ke gudang kamera itu ada kamera Leica 2 biji, seri M dan seri SL. Terus karena saya habis nge-review kameranya Xiaomi, jadi saya kepikiran apa kita bandingin aja ya kameranya Xiaomi ini dengan kamera Leica. Kata-kata dibandingin sebenarnya bukan kata yang tepat ya. Ya lebih diobservasi aja sedekat mana warna atau karakter sainsnya si Xiaomi 13T ini dengan kamera Leica yang asli. Jadi jangan panas dulu ya untuk fans Xiaomi. Dan terima kasih banyak buat Koriki dari gudang kamera yang udah mengizinkan tim DGID untuk mengobrak-ngabrik gudang kamera. Dan ternyata ya saya kirain gudang kamera itu kayak cuman jual beli aksesoris kamera, jual beli kamera dan juga lensa bekas. Tapi ternyata enggak. Di lantai satunya itu tempat jualan. Ada lensa bekas banyak mulai dari berbagai merek Sony, Canon, Nikon, bahkan Leica yang ada di video ini juga dijual. Di lantai 2 ada tempat untuk kita nyobain skill foto kita. Udah disediain lighting dan setupnya. Dan yang menarik lantai 2-nya ini yang udah ada aksesoris dan propertinya ini gratis, nggak berbayar. Jadi kita mau coba itu boleh. Walaupun kita nggak beli di gudang kamera, boleh. Gila gak? Bahkan gudang kamera itu juga ada program CSR-nya. Jadi di lantai 3 itu tiap hari Minggu ada kelas. Dan kelasnya ini gratis. Gak dipungut biaya sepeser pun. Ada deposit sih Rp20.000. Tapi nantinya itu bakalan dikembaliin lagi. Pas saya tanya kenapa harus deposit, karena dulu sebenarnya free. Tapi ketika free itu banyak yang book tapi gak datang gitu. Dan karena makanannya tempatnya udah disediain jadinya ya rugi. Sekarang makanya ada deposit 20.000 yang nanti bakalan dikembaliin lagi. Sekarang saatnya kita bukan bandingin, observasi si kamera Xiaomi 13T dengan Leica-nya dan juga kamera Leica seri M10 yang dimiliki Koriki yang harga plus lensanya itu sekitar 100 juta rupiah. Gila. Di foto pertama kita coba itu foto produk dan hasilnya coba kalian lihat sendiri lah. Nah itu bagus tuh. Oke. Kalau di sini sih beda sih menurutku ya. Ini Beda ada vignette-nya yang bikin enak dilihat, fokusnya langsung lari ke objek ya. Ini sama-sama kita buat 1,9 aja biar ini kan 1,9. ya 1,9 ini juga aku buat sekitar 1,9. Oke. Nah, karena aku coba tik lagi ya. Fokusnya kalau di Leica manual itu kalau merah-merah itu artinya fokus. Fokus speaking. Iya. Nah, ini dengan kurang lebih F-nya sama 1,9. Nanti mungkin kalau dilihat di komputer pasti kelihatan langsung. Ini udah ini kan maksudnya kurang zoom ya? Iya. Kira-kira Karena ini lensa fix jadi Tapi kalau kita lihat Leica ini karakterisnya ada lebih ke kuning mungkin ya. Kuning dan agak sinematik gimana Iya. gitu. Karena bagian ini kan hitam. Betul, Vignette. Nah, kalau ini kontrasnya masih menurut saya bagus ini sih. Karena kalau kita lihat mata kan realnya hitamnya gitu kayak. Betul. Ini kayak keangkat. Keangkat ya. Kalau ini kan shadow-nya keangkat dia ya. Tadi Koriki sempat bilang kalau kamera yang mendekati Mata lihat. mata Ya. itu Leica. Itu yang kamera mahal harusnya kayak gitu. Karena selama ini masih belum ada kamera yang mendekati mata ciptaan Tuhan. Di foto kedua kita coba foto portrait dan hasilnya dari kamera Leica itu kalau kena continuous light hasil skin tone-nya itu kayak lebih menguning. Dan kata Koriki biasanya yang pegang-pegang kamera Leica itu nggak pernah di studio karena Leica itu akan lebih bagus kalau kena sinar natural, sinar matahari, bukan sinar continuous light. Iya, si Leica lebih kuning ya? Lebih kuning, karena dia kena lampu continuous-nya mungkin ya. Nanti kita coba tanpa lampu continuous ya, supaya tahu tone aslinya. Karena jarang kalau Leica itu dibuat foto studio atau yang pakai lampu gitu malah. Oh malah jarang? Jadi Iya. dia pakai lighting yang Betul, natural? lighting natural. Oh, coba tolong matiin deh. 1, 2.
Lagi 1, 2. Nah, aku naikin ISO-nya dulu. Saya coba di mode autonya aja. 1, 2, 3. Oke. Menurutku sih beda aku ya. Apa mungkin pengaruh, tapi lensanya kalau sama-sama 1,9 harusnya sih sama. ISO juga sama-sama 1600. Ini juga ISO 1600. Atau mungkin karena Xiaomi 13T ini layarnya kan bisa ditentuin dulu kok. Oh, Jadi ya ada mungkin. bisa ada Vivid, ada Saturate, ada sRGB, DCI-P3. Jadi nanti kita bandingnya mungkin pas kita pindah ke Iya. sini. Karena kalau kita lihat dari Layarnya beda. Nah, saya juga nggak tahu settingan layarnya Leica ini Iya. gimana juga. Tapi yang jelas kalau di sini sih beda. Beda. Padahal ini saya pakai Leica Authentic. Jadi Xiaomi ini ada Vibrant, ada Authentic. Kalau di kameranya ada nggak? Nggak ada. Settingannya cuma satu ini aja, tinggal kita setting meteringnya, ISO-nya, diafragmanya, sama kecepatannya. Terus kalau di sini kok ini tuh ada kayak filter yang namanya Leica juga. Jadi Leica Hitam putih itu ya, BW. di situ ada Di nggak? sini, bentar, setahu saya hitam putih ada. Ah itu tadi bagus mas gini mas. Kayak mikir cicilan. Oh iya ya, jangan-jangan mikirin cicilan beneran itu. Kalau yang di tipe ini ternyata nggak ada. Kalau yang di Leica SL dia ada. Tapi emang Leica katanya ya, saya kan nggak pernah pegang Leica. Ini bisa pegang, Mek. Mau dibawa pulang boleh. Ngomong ini dijual di gudang kamera jual. Oh ini dijual juga. Jadi kalau misal ini dijual berapa tuh? 100-an lah ya. Kalau sama lensanya ya, Sama lensanya. Ya. Tapi lensanya bisa diganti. Mas. bisa. Ini lensanya bisa diganti, ada yang 50 mili, Misal 35 yang mili. hitam tadi Oh, nggak bisa. Itu harus pakai adapter. adapter. Kalau yang di SL pakai yang kecil ini bisa. Kalau yang kecil ini pakai yang besar itu nggak bisa. Harus pakai adapter. Ya. Karena itu lensa yang besar tadi itu yang autofocus. Yang hitam tadi autofocus. Autofocus. Tapi katanya kan kalau black and white-nya Leica itu khas banget tuh. Iya. Ini udah mendekati nggak sih? Kok saya nggak pernah tahu yang black and white-nya Leica masalahnya. Ini masih terlalu bright sih kalau aku bilang. Kalau di yang aslinya Leica itu harusnya shadow gelapnya betul-betul hitamnya betul-betul hitam. Coba ya, kita mainin exposure dikit. Nah, ini udah bagus sih. Ini udah bagus ya? Udah bagus. Cuma pasti beda. Nanti kalau sama yang hitam putihnya Leica sungguhan, dia beda. Moodnya lebih dapet. Iya, karena Moodnya lebih dapet. saya tuh pernah baca di forum Leica itu katanya kalau Leica yang autentik, yang asli, itu katanya more than life gitu. Wah, Ya. kayak brandingnya emang kuat Ya, banget. Ya. mesti harus punya. Mesti harus punya. Wah, ini lah. Mesti harus punya. Bahaya nih, mesti harus punya ini. Boleh dibawa dulu. Ini yang defaultku. Itu beda ya. Beda ya, warnanya juga, ini kan lebih menguning gue ya. Iya. Terus shadownya juga, ini lebih banyak, ini kalau di... sorry, kebiasaan pakai smartphone. Nah ini di bagian sini kan ada shadow kok, nah ini nggak ada. Yang realnya real Leica sih. Oh bisa diatur gitu. Bisa diatur. Kalau kita memang mau ngejar netralnya ya dapatnya seperti ini. Jadi belakangnya masih dapat ada detailnya. Terus di objeknya pasti agak gelap dikit. Tapi detailnya masih ada. Kelihatan masih bagus. Tetap HDR-nya di handphone pasti software-nya lebih canggih daripada kamera-kamera. Karena kamera itu nggak ada software processing. Nggak ada. Tapi kita bisa foto RAW, nanti kita edit processing di Post laptop, editing. di post editing. Nanti pasti dapat. Masih bisa lah kita angkat highlight-nya supaya digelapin, objeknya diterangin yang gelap, shadow-nya diangkat, masih bisa. Tapi tetap nggak bisa semudah handphone. Dan kesimpulannya ya jelas kamera smartphone 6 juta itu nggak bisa dibandingin sama kamera digital. Apalagi ini kita ngomongin Leica yang harga body only-nya itu 60 plus lensanya sekitar 100 juta. Bukan perbandingan yang apple to apple, iya saya tahu. Dan memang nggak bisa ngebandingin kualitasnya kamera Leica. Tapi paling nggak dari video ini kita bisa lihat kalau Xiaomi 13T ini kameranya udah mirip lah. Karakternya itu udah mendekati. Bayangin harga 6 juta, 100 juta, jadi kalau misalkan dibelikan Xiaomi, si Leica ini itu bisa dapet 10 lebih ya, 15 Xiaomi 13T. Tapi menurut Koriki yang emang suka fotografi profesional, jadi beliau itu dulunya adalah fotografer yang biasanya profesional, prawedding dan macam-macam. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk ya hobi ini coba dibisnisin. Dan akhirnya terbukalah gudang kamera. Dan kata Koriki untuk Xiaomi 13T di kelas harga 6 juta ya kata dia bagus. Dan dia malah tertarik buat beli Xiaomi 13T ketika kemarin saya coba pinjemin ke dia cuma sekitar berapa tuh 10 menit. Malah tanya link pembeliannya. Jadi kalau Koriki beli harusnya sih saya dapat komisi ya dari Xiaomi atau paling nggak dari Tokopedia lah. Oh, jadi kita setting manual semuanya ya. WB-nya buat 5.000.
yang saya suka itu haptic feedbacknya enak kok. Jadi kalau Iya, kerasa ya. Walaupun dia Bagus nggak ada sih. pencetannya tapi kayak ada pencetannya gitu. Iya, ini speednya, isunya oke betul. Bagus sih memang ya. Oh, bagus kok. Bagus. Dari segi warnanya, untuk Detailnya dapat juga ya. dapat. Udah kalau misal ini ditempel logo Leica nih pantas nggak? Malu-maluin Leica nggak? Gitu nggak lakuinnya. Waduh, Dengan ada ini susah ini Jah. Ini kalau aku pribadi sih, ya ini selera ya, ini selera. Ini kalau aku pribadi sih tetap ya kayak gimana itu kamera digital masih lebih di atasnya handphone sih. Cuma Jadi untuk harga detailnya, 6 juta deh. Terus untuk dia harga ada 6 juta tempelan bagus Leica, ini. bagus. Bagus, sangat bagus sih ini. Dari segi tajamnya, dari segi warnanya dapat. Tinggal gelap terangnya supaya moodnya dapat. Leica-nya ini mungkin masih kurang, tapi untuk overall masih oke lah ini. Leica Lux lah, masih oke lah kalau dibilang Masih Leica oke. Lux ya. Dengan harga segitu dibandingkan dengan harga kameranya yang 100 juta ya dari segi harga ya oke sih. Dan BTW buat kalian yang pengen ikut kelas gratisnya Gudang Kamera itu biasanya tiap minggu, kadang di studio, kadang di apartemen Begawan, disediain model, disediain fotografer yang profesional untuk ngasih seminar. Dan itu semuanya gratis. Untuk info lengkapnya kalian bisa DM Gudang Kamera atau biar Kuriki aja lah yang jelasin. Ini kalau ada customer Ya. yang nyobain Leica boleh? Boleh. Boleh. Janjian dulu tapi ya karena Leica-nya ini nggak selalu ada di toko. Oh gitu. Tapi kalau mau cobain bolehlah kontak-kontak. Siap. Ya, intinya kita welcome untuk sharing ilmu kan kita juga sama-sama belajar. Ya. Jadi mau berbagi ilmu, mau sharing datang ke sini ke anak-anak toko Yang juga saya tahu bisa. sih program CSR-nya ya, maksudnya untuk kelas bahkan dulu ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Gratis. Ya? Gratis. Sekolahnya pun nggak bayar apa-apa. Nggak bayar apa-apa. Gila. Jadi nanti Minggu, sekarang hari apa kita shoot ya? Jumat, 2 hari lagi. Kayaknya tayangnya juga setelah Minggu ya. Nggak apa-apa. Soalnya anak-anaknya kayak PNS kok, Sabtu Minggu. Minggu depannya ada lagi. Minggu depannya ada lagi tapi yang hunting rame-rame di apartemen Begawan. Ada modelnya. Nanti kasih flyernya. Kayaknya ya sama Ojo Kopi. Boleh itu. boleh, saya. Nah, modelnya cantik. Itu kelasnya tipe-tipe kameranya juga macam-macam kok. Ada yang bawa yang handphone, smartphone ada yang juga. ada. Ini saya bawa smartphone misalnya, yang lain bawa kamera. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan hasilnya kan dilihat nanti bisa diadu. Nah, kan kita tag kita Boleh udah deh, Minggu depan saya ikut kok. boleh. Yang kelas boleh. yang di Begawan Hari itu Minggu. ya. Hari Minggu tanggal 22. Kalau misal orang-orang mau daftar, Boleh. Gudang Langsung Kamera ke Instagramnya Gudang Kamera Malang ya. Oke. Itu gratis, semuanya gratis. Tapi makan minum bawa sendiri ya. Jangan nanti beli di sana kan kita udah sama-sama kafenya. Jangan bawa makanan dari luar. Sungkan kita. Oke. Jadi makasih banyak buat Kuriki. Ya, Semoga sukses. sama-sama sudah Jadi, datang ke sini. Semuanya kalau misalkan mau jual kamera, di sini bisa. Beli kamera, lensa bisa. Tapi kalau misal aksesoris bekas nggak ada kok ya? Nggak ada. Kita kalau aksesoris bekas biasanya kita free atau kita lelangin sih. Wah. Ya. Terus kalau mau kelas ada, mau nyobain studio, di sini ada dan gratis. Betul. Keren nggak? Ini kalau gratis nggak ada patungan biaya listrik gitu nggak? Nggak ada sih. Kan pelanggan toko kan mau belanja di kita ya kita fasilitasin lah. Oke, nanti mungkin di KID kalau bosan di studio, syuting boleh, di sini, boleh. Kita welcome kok. Thank you. Thank you semuanya. Saya Dika Budi. See you on the next video. Bye. Bye.